ini kan sebenarnya kita sudah alami berkali-kali ya Bu ya. Ya, Nggak cuma tahun ini aja, tapi juga tahun-tahun sebelumnya juga Ibu. ya. Nah, kenapa pansusnya itu baru ada sekarang Ibu? Kenapa nggak dari dulu? Padahal kan ini kalau ngelihat jangka waktunya juga efektif mungkin kurang lebih tinggal 2 bulan lagi ya Ibu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mahfudin juga Cak Ulum ya, dan moderator dan Bapak Ibu semuanya, ini teman-teman media dan juga audiens yang berbahagia. Terima kasih untuk sekali lagi kita mendiskusikan tema yang insya Allah ini menjadi kepentingan dan merupakan hajat hidup orang banyak. Jadi apa namanya, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya punya jawaban yang lucu Mas. Yang pertama sebelum jawaban yang serius kok, kenapa sekarang ada pansus? Ya. Karena yang menjadi tim was kali ini ada Lulu gitu. Jadi sebelumnya Kalau yang dulu nggak ada ya Bu ya. Enggak, ini just shocking ya. Jadi saya kira begini, justru karena memang kita sudah melakukan pengawasan yang terus-menerus dan kemudian tidak mengubah banyak hal yang terkait dengan perbaikan ekosistem penyelenggaraan haji, maka kemudian kita menjadi bertanya itu loh, ini pemerintah sebenarnya serius apa enggak sih? Pemerintah belajar enggak sih dari waktu ke waktu, dari satu penyelenggaraan ke penyelenggaraan yang lain, dan bahkan dari rekomendasi tim panja. Jadi kan selalu ada ya sebelumnya itu panja yang ada di Komisi 8 terkait dengan penyelenggaraan haji, atau kemudian juga ada tim was lah, dan pasti kemudian ada rekomendasi-rekomendasi. Namun demikian ternyata selalu tidak diikutin dengan perubahan sikap atau tindakan. Nah, saya kira itu yang pertama. Jadi pemerintah memang kalau tidak dikasih pelajaran sangat serius, kemudian tidak melihat ini sebagai persoalan yang genting gitu. Padahal haji ini menyangkut hak konstitusional warga negara. Bahwa jamaah haji itu sebagai warga negara tentu harus dilindungi hak-haknya untuk bisa sejahtera, untuk kemudian aman, untuk bisa selamat, dilayani dengan baik. Karena haji itu tidak gratis, haji itu bayar, dan bayarnya juga tidak bayar sedikit, tapi bayarnya itu cukup besar, cukup tinggi, cukup mahal ya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan the best services dari penyelenggara haji ini, dari negara. Dalam hal ini adalah kemudian dari pemerintah. Yang kedua harus juga ada keseriusan. Kenapa? Karena Indonesia ini akan dilihat oleh semua negara ya. Karena Indonesia ini kan role model nih Mas, sebagai negara countries ya, Muslim terbesar di dunia, kemudian juga yang mengirimkan jamaah haji terbesar di dunia. Maka setiap penyelenggaraan haji itu akan selalu dilihat oleh pihak yang lain. Jadi kalau kita sukses, yang akan senang kan juga pemerintah gitu loh. Jadi kalau ada baiknya juga akan menjadi kredit poin yang baik untuk pemerintah. Nah, namun sebaliknya, kalau kemudian ada masalah yang itu diakibatkan oleh misalnya manajemen yang tidak profesional, layanan yang tidak sepenuh hati misalnya, atau kemudian ada tindakan-tindakan yang justru mencederai semangat dan juga misi dari penyelenggaraan haji yang akuntabel misalnya, itu yang tidak dilakukan, maka ini akan menjadi cedera buat kita semua, bukan hanya pemerintah, keseluruhan, dan itu tentu akan melukai para calon jemaah haji dan juga jamaah haji yang sudah berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari kenyataan dan juga rekognisi kita bahwa jamaah haji dan haji ini merupakan hak konstitusional, dan oleh karena itu semua penyelenggaraan harus dilakukan menganut prinsip-prinsip yang baik ya. Jadi ada good governance lah dari sisi itu, kemudian juga akuntabilitas, ada transparansi, kemudian juga well services management, dan semua kaitannya yang baik. Maka ini kemudian kita melakukan pengawasan juga nggak main-main ya, karena mereka ya tamu Allah, mereka kemudian bayar, dan tadi itu kita punya misi bersama, Indonesia harus menjadi role model bagi penyelenggaraan haji bagi negara-negara yang lain. Nah, namun demikian ketika kita melakukan pengawasan baik itu di Makkah, kemudian di Madinah ya, di Madinah atau kemudian di Makkah, dan kemudian juga spot-spot penting yang terkait dengan haji, khususnya di masa puncak haji di Amusna ya, maka kita punya beberapa catatan yang sangat serius. Catatan serius itu saya kira semua tahu lah. Yang pertama ini yang normal bisa kita lihat, misalnya soal transportasi. Nggak benar juga kalau kemudian kita nggak melakukan kritisi terhadap penerbangan. Ada bahkan beberapa statement sebelum kita berangkat pun kita udah punya. Bahkan kami pernah menanyakan langsung kepada Dirut Garuda yang terkait dengan
delay yang sangat panjang. Oke, jadi soal transportasi darat dan udara. Darat itu ya katanya dengan bus yang disewa oleh pemerintah ada 535 bus sholawat ya yang disewa oleh pemerintah. Nah, ini kemudian kita cek kondisinya kayak gimana, aman apa enggak, layak apa enggak, khususnya yang kaitannya dengan kelayakan buat lansia. Kan ini temanya Kementerian Agama toh, bahwa haji ini adalah haji yang ramah lansia. Maka kita cek gimana transportasinya, ramah nggak buat lansia, kira-kira ada kesulitan apa enggak, kira-kira yang namanya kursi roda itu gampang apa enggak. Nah, ternyata dari 535 bus itu hanya 20 yang masuk kategori layak untuk ramah lansia. Dari 20 itu ternyata ya cuma 8 yang benar-benar kita anggap sebagai best lah busnya. Jadi dari 530 kita hanya menemukan 8, yes oke, moderatnya akhirnya ketemunya cuma 20 kan, kebayangkan. Nah, ini masih perlu didalamin. Apakah misalnya ada kesesuaian dengan misalkan biaya yang dikeluarkan dengan bus yang kemudian kita terima, bus-bus yang disewa. Kenapa kemudian bus-bus itu tidak memiliki kelayakan untuk semua lansia? Artinya ya semua bus itu mestinya punya ukuran yang sama atau 50-50 atau paling tidak ya 30-40% dari 530 yang itu kemudian benar-benar bisa mengakomodasi bagi kepentingan dan kebutuhan khusus untuk memenuhi kepentingan lansia. Karena ini temanya dari Kementerian Agama, maka perlu kita cek gitu. Jangan kemudian ini cuma slogan. Karena yang namanya lansia itu ibaratnya ya ibu kita semua, bapak ibu kita, nenek kakek, guru, kiai kita semua, kita anggaplah itu semua ada di situ. Jadi kalau layanan itu baik untuk mereka, insya Allah barokah. Nah, yang kedua soal catering, oke? Soal catering itu sama, ada hasil panja di DPR RI, panja yang terkait dengan haji dengan Kementerian Agama, dan itu udah ada, Mas. Yang namanya catering itu seperti apa yang diharapkan, mulai dari harga yang disepakatin, misalnya untuk sarapan itu 10,5 real, kemudian untuk makan siang, makan malam itu masing-masing 16,5 atau 16,7 real. Itu cukup lah ya, maksudnya untuk menu makanan itu udah masuk kategori sangat layak sebenarnya, nggak mungkin kurang ya, karena itu hak jamaah. Nah, kemudian rasanya pun juga harus sesuai dengan lidah dan tes Nusantara. Dan ini kan sudah disepakati dan kemudian juga ditandatangani Menteri. Nah, begitu kita cek di sana, kita langsung cek ke dapur, kita cek chefnya dan lain-lain ya ternyata memang masih banyak ketimpangan. Jadi ada karyawan 100 misalnya perusahaan catering yang orang Indonesia itu cuma 6. Nah, yang kayak gini nih, apakah pernah dicek oleh pemerintah? Apakah ini yang dibiarin? Ataukah ini yang diketahui tapi kemudian dibiarin? Kenapa kemudian ini bagian yang tidak menjadi rule of the game-nya atau aturan main ya, maksudnya ketika menunjuk perusahaan rekanan nih bahwa oke, kamu akan kita pilih nih jadi rekanan kita kalau misalnya kita cek karyawannya, chefnya yang dari Indonesia berapa, kemudian kemampuannya untuk menyediakan dalam jumlah tertentu dan kemudian rasanya. Ya, jadi rasanya jangan sampai rasa Indonesia tapi sebenarnya itu adalah rasa Bangladesh atau rasa India kayak gitu loh ya. Karena itu yang kita temukan masih banyak chef yang sebenarnya keluarga negaraan Bangladesh. Ya pasti itu akan terikut yang namanya tesnya sana. Nah, ini kemudian terkonfirmasi dari apa yang kemudian dihidangkan. Jadi kita cari sampelnya yang diterima. Nah, banyak juga jamaah yang ternyata jarang mau menghabiskan makanan itu karena apa ya, terlalu banyak karbohidratnya. Padahal ketentuannya itu udah ada. Ini kan hal-hal simpel yang bisa kita evaluasi. Mau misalkan tidak terlalu banyak karbohidrat tapi lebih banyak protein, sayur mayur yang cukup, buah yang cukup, tapi enggak. Jadi semua masih bertumpu kepada karbohidrat, jadi karbohidratnya banyak, itu pun juga enggak pulen-pulen banget gitu ya. Terus kemudian sayurnya itu sedikit dan proteinnya paling sering itu ayam terus udah gitu paha, terus jadi paha kecil gitu. Nah, akhirnya itu kan membosankan dan ini yang kemudian tidak dimakan oleh jamaah kita, kasihan. Jadi akhirnya apa ya, pasti secara fisik energi itu kan juga akan mengganggu karena mereka nggak cukup suka dengan makanannya. Akhirnya apa ya, jamaah haji mengeluarkan extra money untuk kemudian membeli makanan yang mereka sukai dan ini kan menjadi catatan buat kita. Nah, oke, ini kan contoh yang simpel, tetapi di luar itu yang mau kita dalemin juga. Kira-kira makanan ini sesuai nggak ya dengan biaya? Dengan anggaran yang kita udah approve, yang kita sediain. Kira-kira makanan makanan siang itu sesuai nggak dengan 16,5 real itu harganya dengan menu yang kemudian diterima. Nah, ini kan perlu yang kita bilang
hal-hal yang di luar persoalan teknis yang perlu juga untuk kemudian kita dalemin. Jangan sampai apa yang kemudian diterima jamaah haji itu berkurang karena memang juga ada pengurangan di sana sini yang kaitannya dengan kemudian biaya itu. Nah, termasuk kemudian yang tadi saya bilang soal transportasi itu kasihan sekali yang namanya jamaah haji karena sebelum masa puncak haji, jadi beberapa hari sebelum masa puncak haji itu udah nggak beroperasi gitu. Jadi kan eman banget. Jadi bus itu yang udah disewa mahal-mahal tapi kemudian nggak dipakai sehingga padahal masih banyak sekali jamaah haji itu yang dari pemondokannya mereka masih kepengen menjalankan ibadah itu ke tanah suci. Jadi masih mau ibadah di Mekah ya. Jadi masjid Mekah Mukarramah gitu loh. Sehingga mereka apa? Harus jalan kaki yang sangat jauh atau mereka itu malah rombongan nyewa bus sendiri. Padahal kita ini punya bus yang udah disewa dan itu udah dibayarkan. Nah, kayak gini ini juga akan kita lihat. Oke, di luar itu semua, kemudian yang kita lihat adalah layanan yang di Amusna. Ini kan berkali-kali saya kira udah mendapatkan informasi. Memang pemerintah selalu mengatakan dari dulu nih ya, dari dulu yang namanya di Mina itu udah kayak gitu. Bahkan ada yang bilang lagi sejak zaman kolonial yang namanya Amusna itu kayak gitu. Cuman saya bilang, lalu apa gunanya negara, Mas? Apa fungsinya ada pemerintah kalau kemudian tidak ada kondisi yang bisa diperbaiki dari yang misalnya nggak bagus, biar katakanlah menjadi lebih bagus. Kalau dari model misalkan era kolonial atau Orde Baru atau sekian 10 tahun terakhir, masa kemudian kita tidak ada apa namanya invention ya atau inovasi yang memungkinkan kemudian layanan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Wong negara yang tidak dianggap muslim aja, katakanlah misalkan kayak Korea atau bahkan Tiongkok atau bahkan misalnya Jepang dan lain-lain, mereka itu terus mencari sistem terbaik untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Kenapa? Ya karena dia melihat itu warga negara. Mereka itu membayar ya yang harus diberikan pelayanan yang terbaik dan tidak ada korupsi. Nah ya, ini makanya kita ini khawatir. Kalau misalkan ini khawatir jangan sampai ya kan kita belum tahu. Kemudian hal-hal yang sifatnya gangguan tadi karena juga ada indikasi-indikasi misalnya ya menguntungkan beberapa pihak tertentu tetapi akhirnya mengurangin pelayanan, mengurangin standar. Nah, ini jangan sampai. Termasuk yang kemudian di Amusna tadi itu, kita tahu kan bahwa ada penambahan kuota apa namanya sekitar 20.000. Tetapi apakah kemudian fasilitas pemondokan yang ada di Amusna itu juga paralel dengan adanya tambahan kuota ini? Kalau ada tambahan kuota, logikanya Mas, kalau misalkan rumah nih kemarin itu cukup untuk 100 orang, kalau ada tambahan masa kemudian nggak dilebarin ya kan? Kalau ada anggota baru nih, misalnya oh ditambah kamarnya, oh ditambah space-nya, karena apa? Karena ada warga baru. Nah ini sama, kalau ada tambahan sekian puluh ribu ini, lalu apa yang kemudian berubah? Ukurannya, ya kan, kondisi kenyamanannya, apalagi kemudian kemarin ini dalam keadaan panas yang sangat ekstrim. Panas yang sangat ekstrim itu orang itu harus peka dengan apa namanya hal-hal yang kira-kira membuat suhu itu menjadi semakin panas ya. Kalau empet-empetan dan lain sebagainya, lalu AC tidak bekerja dengan sangat baik ya kan, panas sangat luar biasa dan itu pasti akan membuat kelelahan dan juga apa namanya ya bisa kena heat stroke. Jangan kemudian kita bilang alhamdulillah jamaah kita tidak kena heat stroke loh, bukan begitu ya kan. Itu soal lain, tetapi bahwa kondisi itu adalah kondisi yang tidak biasa dan ini juga udah di warning sekian kali untuk ada mitigasi. Kita waktu ketemu sama Menteri Agama rapat di Mekah juga saya yang waktu itu bertanya, Pak Menteri, bagaimana mitigasi dan skenario skenario handling situasinya di Amusna, ada plan A, plan B, plan C-nya kira-kira seperti apa gitu. Kayak mirip kalau lagi lebaran itu loh Mas, bayangan kita itu. Jadi kayak mirip lebaran kan, polisi kan ngasih nih, oh ada misalnya pengalihan, nah kan ada kondisi trafik, maka ada skenario A, misalkan skenario B, oh kemudian pengalihan jalur. Kita itu kepengen yang seperti itu sebenarnya. Jadi biar apa? Biar semua tetap nyaman apapun kondisinya. Seminimal mungkin resiko-resiko itu misalkan bisa dikendalikan. Nah, itu baru namanya kita belajar dari situasi dan kemudian juga atau mitigasi dan sebagainya. Di luar itu Bapak Ibu sekalian yang paling pokok ya sekarang ini ternyata yang terkait dengan apa namanya
manajemen kuota itu, sekali lagi kita ini berjuang lama secara diplomatik ya untuk bisa mendapatkan tambahan kuota jamaah haji. Mengingat animo jamaah haji kita sangat besar. Per sekarang aja itu udah ada 5,2 juta jamaah haji yang antri, yang belum dapat nih ya jadwal berangkat itu ada antriannya itu udah 5,2 juta dan masa tunggunya itu udah sampai 39 hingga 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang hadir belum kepikir haji, tolong cepat-cepat. Kalau Anda umurnya 50 tahun, itu ketemunya nanti di usia 90 tahun, mungkin malah 100 tahun. Ya, semoga panjang umur ya. Tetapi kan ini kemudian yang perlu untuk kemudian lagi-lagi dimitigasi situasinya. Coba dicek dari jamaah haji kita ini yang usianya di atas 50 berapa? Di atas 60 berapa? Yang di bawah 80, yang antara 90 itu penting. Nah, saya dapat cerita dari Kementerian Agama bahwa ada 35.000 nih yang nggak keangkut dari usia lansia 80 hingga 80 tahun. Jadi 80 hingga 90 tahun ada sejumlah 35.000. Lalu kemudian ini mengagetkan nih buat saya. Loh, kalau ada situasi seperti itu, lalu kenapa pula ini pemerintah kok mengalihkan kuota reguler ke kuota plus? Kenapa kemudian ini yang tidak dipakai untuk menyelesaikan beban kita dengan adanya peta demografi haji kita itu yang memang masih besar ya jamaah haji lansia kita. Kenapa ini enggak kita tuntaskan? Bayangin kalau kemudian 8.400 yang diambil untuk kuota plus itu ditambahkan untuk ke kuota reguler dan itu dikhususkan misalkan haji plus, maka ini kan akan menyelamatkan begitu banyak ya antrean dari haji lansia. Ini sekali lagi yang usianya 80 hingga 90 tahun itu masih ada 35.000 orang loh. Tetapi ini yang kemudian tidak dilakukan. Nah, maka ini yang kemudian kita minta pada waktu itu di Mekah, rapat yang dipimpin sama Pak Luhut. Oke deh, kalau begitu ini kita pakai pansus saja. Kita dalamin. Apakah ada sesuatu yang berada di bawah yang kita nggak tahu, ya? Nggak hanya sekedar soal tafsir terhadap aturan atau undang-undang. Karena pihak pemerintah selalu mengatakan, oh ini kewenangannya kementerian soal pengalihan kuota. Iya, kalau kondisi apa itu menjadi kewenangannya pemerintah. Ketika kuota itu diberikan pada saat belum musim haji, pada saat DPR juga tahu, maka ini tidak lagi menjadi kewenangannya Kementerian Agama. Ini diputuskan bareng-bareng. Dan kita udah membuat keputusan bareng-bareng pada bulan November, udah ditandatanganin. Dan akhirnya keputusan itu apa? Kita pakai dasarnya undang-undang. Udahlah nggak usah repot-repot. Tambahan kuota haji sesuai undang-undang aja. 8% untuk kuota plus, yang 92 untuk reguler. Karena apa ya? Karena berjuangnya untuk kuota tambahan itu kan untuk haji reguler yang orang antri begitu banyak ya, yang nabungnya seperak 2 perak, bukan semata-mata untuk orang yang punya duit langsung hari ini berangkat, hari ini bayar, bukan yang itu. Kalau itu kan ada skemanya, mujamalah, ada furoda. Ya, up to you lah. Kayak siapa itu artis bisa miliaran, nggak ada masalah kan? Kan tidak dilarang, Pak, yang itu, ya kan? Jadi silakan skema-skema yang lain yang kira-kira juga tidak akan mengganggu skema yang haji reguler gitu loh. Karena ini adalah haji wong-wong biasa ya. Nah, terakhir sekali ternyata apa? Ini bukan semata-mata soal tafsir atas aturan, tetapi juga indikasi-indikasi lain soal menguntungkan pihak-pihak tertentu membarengin pengalihan kuota ke haji plus. Nah, ini menurut saya menjadi lebih relevan lagi pansus hak angket untuk haji itu, dan kita akan bekerja dan membuka diri untuk semua pihak agar kerja pansus ini semakin kuat karena ada backup dari berbagai lapisan masyarakat dan juga institusi-institusi lain. Ya.